Honor comeback dan salah satu barang yang dibawa sama Honor ke Indonesia itu adalah Honor X9C atau X9C. Ini adalah sebuah handphone yang secara marketingnya Honor, dia dijual sebagai handphone yang badak gitu, kuat banget. Ada dibor lah, dibanting lah, disiram pakai jet pump yang kencang banget lah. Tapi itu nggak praktikal menurut gua. Justru yang praktikal itu adalah gimana performa kalau diajak main game. Nah, tapi sebelum itu gua kasih tahu ke kalian dulu, ini adalah spesifikasi dari Honor X9C. Honor X9C ini pakai SoC dari Snapdragon 6 Gen 1, 6 Gen 1. Memang ketika pertama kali gua pegang Honor X9C ini, terus gua lihat spesifikasinya, 6 Gen 1 ini kayak sesuatu yang kepala 6, apa yang lo harapkan gitu loh. Apalagi pas tahu harganya itu ada di angka 4.500.000, 4.600.000 itu kayak kok mahal banget? Apa emang dia cuma jual kekuatan badaknya doang? Tapi gue udah ngetes handphonenya untuk main game yang sebentar lagi akan kalian tonton. Spoiler alert, handphone ini beneran kuat banget. Ya, tanpa banyak basa-basi, langsung aja nonton gaming testnya. Yuk, silahkan. Oke guys, ini dia Honor X9C-nya. Ini bacanya Honor ya, kayak bahasa Inggrisnya honor, bukan honor gitu ya. Honor mah gaji. Ya, karena ini adalah pinjaman dari Honor Indonesia ya. Kalian bisa lihat di sini ada logo kayak gini nih. Ada tulisan CE. Wah, ini kayak brightness-nya terlalu terang ya. Tulisan CE ini biasanya unitnya unit Eropa nih kalau kayak begini ya guys ya. Oke, kita akan cek dulu beberapa kondisi. Smooth banget. Yang pertama itu adalah baterainya, itu ada di 100% ya guys ya. Jam 10.13 pagi nih, puasa-puasa nih. Terus ini di swipe sini akan muncul control center, tapi kalau dimunculin dari kiri itu bakal muncul notifikasi dan notifikasinya akan gua tutup semuanya. Oke, dan kita cek control center ini kecerahannya nggak akan kita bikin auto ya guys ya. Adaptive brightness-nya off dan kita pasang di sekitaran oke, ini berapa ya? 60% mungkin gitu ya, biar gambarnya kelihatan jelas. Dan juga kita lihat kita menggunakan WiFi, location-nya alias GPS-nya juga tetap dinyalain, dan NFC-nya pun nyala guys, kayak gitu. Oke, kita cek dulu suhunya di bagian depan. Kelihatan ada di angka sekitar 29 derajat Celcius. Ini kita di ruangan yang tanpa AC karena masih pagi. Dan di belakang ini ada di sekitaran sama 29 derajat Celcius, 28,6 ya. Oke, kita masuk ke game yang pertama untuk ngetes touch-nya. Should be good ya, harusnya bagus. Subway Surfer. Oke, Subway Surfer guys, kayak begini ya. Gue tahu ini tes yang paling nggak penting, gue tahu banget karena handphone zaman sekarang itu udah nggak kayak handphone zaman dulu yang touchscreen-nya zaman dulu tuh touchscreen-nya ada-ada aja masalahnya gitu ya. Handphone zaman sekarang harusnya sih udah nggak ada masalah sama yang namanya touchscreen. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Gue tunjukin ke kalian ya kalau si Honor X9C ini touchscreen-nya emang beneran bagus gitu. Nggak, wes. Ya meskipun mungkin ini nggak bisa ngegambarin secara keseluruhan ya bagaimana performa dan kualitas layarnya, touchscreen-nya, tapi kalian dapat gambaran tipis-tipis lah ya insya Allah ya. Woi, kayak gitu. Iya sih nggak ada kendala sih bang, lu cuma main ginian doang. Harusnya lu ngundang pro player Subway Surfer. Iya bener juga sih. Bener juga, harusnya gua ngundang pro player Subway Surfer untuk ngetes ginian ya. Atau gimana ya caranya ya, biar yang lebih cepat lagi gitu. Gue pernah lihat tuh pro player Subway Surfer main, buset, parah, nggak ada waktu nunggu, tangannya nggak berhenti, nggak ada jedanya guys, main aja terus gitu, gokil sih. Tapi overall harusnya untuk tangan lemah gue ini, casual gue ini, layarnya nggak ada masalah sih. Jadi setiap kali gue ngeflick atau nge-swipe, set, gitu ya, langsung bergerak kok, nggak ada kendala, enak. Tuh, langsung kan bergeraknya. Nggak yang lama-lama gitu, nggak yang harus delay atau ada ghost touch gimana-gimana. Di sini should be okay. Ya sih, satu jari mah satu jari harusnya oke ya. Oke, Subway Surfer gitu doang. Kita lanjut ke game yang kedua, Mobile Legends. Mobile Legends, kita dapat settingan grafisnya ada di defaultnya ya, ada di high. Ini gue outline-nya gue nyalain dulu. Gue pindah frame rate-nya di ultra. Bisa, grafisnya ke ultra juga bisa, Pak, ya. Cuma sayangnya, perlu kalian ingat,
Honor X9C ini nggak punya FPS meter, jadi gitu deh, kalian tonton di Full HD 1060 ya, buat dapat gambaran apakah dia high frame rate apa enggak. Dan gue akan coba lihat juga dengan mata gue ya. Kita nggak pakai software apa-apa lagi. Ini tuh gaming mode-nya tuh kayak begini doang. Nih, gue juga udah ganti ke game mode, tapi dia nggak punya apa namanya FPS meter gitu ya. Sayang banget ya. Semuanya harus niru Realme dan Oppo yang ngasih FPS meter gitu, dan Samsung itu oke banget. Oke, lanjut. Kita masuk ke gamenya. Oke, welcome to Mobile Legends. Tanahnya udah jalan, guys. 5 detik lagi sampai musuh dan minions keluar ya. Tampilannya kayak gini, bagus lagi. Cakep lagi. Airnya juga goyang tuh, ada ikannya. Kelihatan gak ya? Bagus sih ini. Serius ini bagus buat gue ya. Oh, nice. Tapi kenapa di mid lane banyak banget ya? Sampai 3. Lo ngapain? Oke. Ayo lu, ayo lu. Kalem bos, nggak usah nyerang duluan bos lah. Jadi guys, ini beneran enak, frame rate-nya bagus. Cuma jujur aja gue nggak bisa ngebedain antara 60 sampai 90 itu nggak bisa ngebedain gitu loh. Kalau di game-game kayak gini karena nggak yang terlalu fast pace gimana. Tapi overall ini bagus. Di awal-awal oke. Detail grafiknya juga bagus. Detail grafis maksud gue. Detail grafisnya juga bagus. Airnya pun rapi, ada ikannya juga. Kan suka banyak yang nanya tuh ya. Airnya gerak nggak bang? Gerak kok. Bagus banget ini. Wah. Tapi harganya, handphone ini tuh emang agak tinggi ya guys ya. Astagfirullah. Ayo loh. Oh, pergi kau. Ada dua. Kalau dua saya menyerah. Recall. Bantuin di sini, woi. Woi, backup. Oke, balik dulu gua ke base ya. Base. Astagfirullah. Tower gua diserang, cong. Gak ada yang bantuin. Istighfar bersama kita. Boom. Oh, gak kena. Mana tuh ada Mia kan tadi di sini? Tak kena pula. Aduh. Gitu ya. Nanti kalau rame lagi mudah-mudahan akan gue tunjukin lagi ya. Kalau pas rame itu bakal kayak gimana tampilannya. Oke. Tim gue kurang solid guys. Masa semuanya pengennya di mid lane. Gue udah geser-geser lane, tetap aja semuanya pada ngumpulnya di mid lane. Udah ngumpulnya di mid lane. Towernya abis. Kan nggak beres. Tapi oke lah, bagus lah. Cuma kayaknya kalah aja. Ya, 20 lawan 5 coba poinnya. Kan kacau tuh. Gue sendiri cuma nge-kill 1 by the way. Tapi asisnya 2. Jadi intinya teman gue pada gabut guys. Mana musuhnya banyak bacot lagi. Ngechat mulu. Udah, iya menang, iya nggak apa-apa. Untung puasa. Oh, ayo lo, ayo lo, ayo lo. Mati ini gua nih, bentar lagi. Mati. Segala ada emosi buat menyerah kan. Kita lihat aja nih bakal menyerah apa enggak ya. Nggak apa-apa sih menyerah juga, udah mau mati. Kalah ini, bentar lagi kalah. Itu nggak ada yang jaga tuh di lane sini tuh. Di atas nggak ada yang jaga, semua di tengah. Tuh, Layla bengong di situ sambil jungling juga nggak ada yang ngelawan, coy. Astaga. Tuh, Layla muncul kan tiba-tiba, Layla canggung, Layla canggung, Layla resah, celananya bingung. Boom, boom, boom. Mati kau Layla, mati kau. Aku duluan yang mati. Iya loh kan. Musuh udah sampai base. Musuh udah sampai base. Kita ngapain aja dari tadi, guys? Nih, mati gua.
Masih berkutat di base gua, guys. Dari tadi performance-nya bagus, suhunya juga adem nih di bagian belakang bagus. Yang nggak bagus nih gameplay gua ya dan teman-teman, ini jelek banget. Tapi untuk handphonenya sih oke ya. Frame rate-nya juga dari tadi stabil, gua nggak ngerasa ada kurang-kurang apa-apa gitu. Aduh. Dan ya, seperti yang sudah diduga guys, kita kalah ya. Defeat! Oke. Kita cek suhunya dulu. Di bagian depan ada di angka 38 derajat Celcius. Dan di bagian belakang, sebelah sini hangat nih, 36. 36 derajat Celcius. Oke. Lanjut. Kita cek jam 10.35. Baterainya, masih 100%. Badak juga nih baterainya ya. Kita masuk ke game yang ketiga, PUBG Mobile. Oke, ini settingan grafis yang kita dapetin di PUBG Mobile ya. Kita cek dulu ya. Ini ada di HD Extreme. Bisa loh. Kalau smooth, aduh, Extreme Plusnya nggak nyala. Tapi HD Extreme tuh bisa. Bisa. Oke, kita akan mainin di HD Extreme ya. HDR Extreme. Bisa. Tapi ini kayaknya nggak bisa ya. Ultra HDR juga kayaknya nggak bisa. Oke, kita stay di HDR Extreme ya. This is gonna be interesting ya. Klasik, terus juga settingan lainnya udah di situ aja. Kita apply dulu. Oke, lobbynya juga kita pasang di HDR Extreme biar bisa langsung cepet ngeliat ya di lobby ya. Oke, apply, udah. Dan let's get to the game. HDR Extreme. Oke, ini di lobby, gyroscope-nya instan, luar biasa bagus ya. Dan iya, 60 fps ini. HDR Extreme loh. Guys, gokil loh guys. Ini di pesawat, tapi gue nggak akan ngikutin temen. Gue turun sendiri aja ya. Gue mau turun di sekitar Rozok sini ya. Oke, bagus lagi gyronya. Draw distance-nya juga bagus banget, Pak. Lu lihat tuh. Nggak yang tiba-tiba pop up banyak gitu. Ini bagus loh. Asik lagi. Wah, mudah-mudahan gameplaynya juga oke ya. Kita lihat ya habis ini ya gameplaynya kayak gimana ya. Ada yang turun di tempat yang sama guys. Aduh guys, kita kalah cepet guys. Kalah cepet kita guys. Astagfirullah, udah ada yang nembak-nembak guys. Gimana ini? Gimana? Saya takut. Bang, adek takut bang. Bang, jangan dulu bang. Bang, lu mah terlaluan bang. Bang, jangan dulu ya. Gua nggak punya senjata nih. Masa kita pakai panahan? Orang mau pakai tembakan, gua pakai panahan. Astagfirullahaladzim. Luar biasa sekali nih kita nih ya. Luar biasa sekali. Di tengah peperangan. Kita hanya membawa panah tanpa armor. Tapi ini kalau mati gue nggak bakal ngulang ya. Udah kelihatan ini mah. Mumpuni device-nya. Bagus. Ayolah senjata lah please lah. Nah gitu kek. Nah nunduk guys. Nunduk, kita pakai medkit dulu guys. Nah ganti atau shotgun. Nah tinggal nyari helmet dah kita. Aduh malah dapet pentungan. Oke. Kita cari jalan tempat lain guys. Mana yang half help lu? Baru turun kita. Baru turun di mari lu udah half help aja lo. Nah, tas dapet. Cakep, ganteng. Ayo mana lagi yang cantik? Aduh nggak ada. Tampilannya gini ya guys ya. Frame rate-nya harusnya bagus sih. Harusnya 60 sih ini. Lu bisa ngeliat sendiri lah. Tonton lah, kasih kuota lah. Tonton di 60 fps. Kelihatan itu 60. Mantap. Ini rumah kagak ada yang jualan helm apa gimana lingkungannya? Tuh, nembak tuh.
Gua mah gue jabanin sini, gue selonin gua mah. Wih, oke Bang Dian, jago banget Bang Dian. Wah, medkit, medkit, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Cakep loh. Helm, medkit, I love you Bang. Terima kasih sudah menyerang gua. Nice one, nice one. This is cool. Guys, sudah bunyi tembak-tembakan lagi guys. Gua belum punya armor atau cutting deng yang cukup nih guys. Tapi gua mau selonin aja guys ya. Maju Nankatsu, ayo maju Nankatsu, ayo Nankatsu, mati kau Nankatsu. Dia lagi tembak-tembakan sama orang di mari. Untung handphonenya bisa dibanting. Oke. Kayak gitu ya. Kita akan cek aja langsung suhunya di bagian depan tuh kayak gimana. 40 menuju 41 derajat Celcius, saudara-saudara. Dan di bagian belakang, 38-an. 38, tadi gue lihat 38. Mana ya, mana? Oke, 38-an derajat Celcius. Jam 10.53, baterainya masih 100% loh. Apa-apaan ini? Lanjut ke game yang berikutnya ya, ZZZ. Oke guys, settingan grafis di ZZZ kita dapatnya tuh di low aja ya. Gue akan coba naikin ke high. Terus juga FPS-nya gue coba ke 60. Bakal jalan nggak ya? Kita coba aja ya. Let's get to the game. Ini di Sixth Street ya. Lah, bisa sih. High. Cuma kayaknya nggak 60 sih. Enggak sih, ini nggak 60 sih kayaknya ya. Bisa guys, di high guys. Yoi banget dah. Hihi, asik nih. Kita coba ribut yuk, berantem ya. Oke. Kita coba. Ini high 60, Pak. High 60, lancar loh. Aduh, nggak ada obat sih ini. Kok bisa sih? High 60. Wah, keren. Ini keren, sungguh ini keren banget. Dan nggak ada ini loh, nggak ada apa sih namanya, nggak ada tuh ceritanya lo apa namanya responsnya tuh layarnya delay gitu ya karena lemot gitu, karena lo harus mikir dulu gitu, nggak ada. What? Ini serius sesmooth itu Pak, sesmooth itu. Gokil. Gokil kan? Lancar ya? Meskipun nggak ada frame rate meternya, gue tuh bisa banget bilang kalau ini tuh sangat-sangat lancar. Sangat lancar, nggak ada kendala sama sekali. Ini sangat lancar, serius. Jadi kalaupun apa namanya ada turun frame rate-nya itu nggak yang bikin ngeganggu gameplay gitu loh, ngeganggu permainan. Enggak, ini tuh bahkan gue nggak ngerasa ada turun sama sekali gitu loh. Wipe out. Udah. Lancar banget ZZZ nih ya. Sangat GG ya guys ya. Kita cek aja suhunya di bagian depan. Ada di angka 41 derajat Celcius. Dan di bagian belakang should be 39-an 40 sih. Oke, 38 menuju ke 39 derajat Celcius. Jam 11.06 masih 100%. Udah sejam kita main game masih 100%. Salah kali baterainya. Oke, lanjut ke game yang berikutnya. Game kelima loh, masih 100% loh. Oke guys, untuk setting kita dapat di high 60 FPS. Bisa harusnya ya. ZZZ aja bisa. Oke. Indonesia melawan Spanyol guys. Ini online ya, karena banyak yang bilang, Bang harusnya cobanya online. Oke, gue coba online meskipun gue pakai Indonesia di sini. Settingan ininya belum. Settingan ininya, kontrolnya. Nah, oke, meskipun gue gue kalah nih pasti ya lawan Spanyol guys. Tuh,
Bagaimana? Untung ada Jay Ijes. Oke. Ah, kurang bagus. Pedri di sana. Tom Haye. Hoki Caraka. Hoki Caraka melawan siapa itu? Nah, das. Woi, agak keras juga ini Spanyol guys. Keras guys Spanyol guys. Kosong. Kosong. Verdong berlari. Verdong. Masuk. Oke, bagus kan? Gue sih bisa bilang ya, lo mau main online, mau main offline, itu basically bakalan sama aja. Ya, insya Allah bakalan sama aja. Paling yang ngebedain, kenapa kalau main online itu bakalan sendat-sendat, bakalan banyak lag-nya, atau bahasa lo bilang frame gitu ya. Meskipun istilah nge-frame itu tidak ada sebenarnya ya guys ya. Itu ya karena sinyal lo jelek gitu. Karena ketika main online, lo juga selain bergantung sama device, lo juga bergantung sama sinyal gitu. Kalau sinyal lo jelek, ya udah, nggak bakal bagus. Tapi banyak banget yang bilang, gue nggak ngerti sih. Itu kepercayaan gue sih begitu ya. Tapi banyak banget yang percaya kalau main online itu pasti bakalan lebih nge-lag ketimbang kalau lo main offline. Enggak sih kayaknya ya, karena resource yang dipakai pun kayaknya harusnya sama ya. Kalau dibilang agak lebih panas, masuk akal karena ketika lo main online, lo pakai jaringan gitu. Kalau main offline enggak, tapi kalau buat sampai nge-lag sih harusnya enggak ya. Itu pun yang panas harusnya bukan ini, yang panas antenanya sih. Oke. Egy Maulana Fikri, Eliano Reinders, Sandy Walsh. Sandy Walsh ke depan. Kalah tinggi. Ih. Ah. Gak gol. Gak gol. Gila. Indonesia hampir membobol gawang Spanyol. Kawan-kawan. Spanyol ini kita omongin Spanyol guys. Oke. Oke. Tom Haye. Hoki Caraka di sana. Aish. Direbut oleh Pau Torres. Diambil oleh Ricky Kambuaya. Ragnar Oratmangun, Hoki Caraka, Eliano Reinders yang dituju. Aduh, sayang sekali berhasil direbut sebelum melakukan passing. Siapa di sana? Oke, Egy Maulana Fikri sendirian. Egy tidak ada teman, sayang sekali. Sandy Walsh ada di belakang. Iya, Ricky Kambuaya berusaha mengejar. Oke. Jay Izes masih mendapatkan bola. El Capitano, El Jai, El Izes. Oke, keluar bola. Lancar kan ya? Nggak ada kendala, saudara-saudara. Mantap sekali, saudara-saudara. Oke, Cucurella. Cucurella mengarah ke siapa? Ada Pedri. Ada Pedri. Lamine Yamal melawan Calvin Verdong. Oh, untuk masih ada Miss Hilgers di sana. Oke, Pororo. Oke, Lamine Yamal lawan Verdong lagi. Gokil ini. Martin pas luar biasa. Seru juga nih. Lancar ya guys ya. Masih bisa nahan guys. Masih bisa nahan meskipun keserang terus. Mantap ini Indonesia ini. Ini apakah menandakan bahwa suatu hari Indonesia akan menang melawan Spanyol? Aduh, kebobolan. Sayang sekali guys. Martin pas kebobolan guys. Asik sih. Masih belum bisa membobol gawang Espanyol. Hampir jadi 3-0. Lihat guys. Martin pasnya mirip sekarang guys. Wah, gokil. Bagus ya. Lancar kan? 60 FPS kan? Masih bisa kan meskipun online? Gol lagi kan? Nggak apa-apa. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi Indonesia bisa melawan timnas Spanyol. Oke, lanjut. Hoki Caraka di depan sana. Waduh.
Mes Hilgers. Hoki Caraka menuju ke Egy Maulana Fikri. Diserobot saja oleh back dari Spanyol. Tidak tahu siapa itu ya. Duh, ya udah cakep banget tadi depan gawang dimain-mainin. Bercanda antum. Oke, kayak gitu ya guys ya. 3-0 untuk Espanyol. Ih, Bang Jai mirip nih. Oke, swipe lagi. Nah, kita cek suhu di bagian depan. Aman di 41-an derajat Celcius. Kayaknya nggak sampai 42 sih. Hampir 42 guys. Dan di belakang di 38, 39 derajat Celcius. Kayaknya nggak terlalu anget. 39,6 nih. Hampir 40. Karena di sini tuh tebel ya. Jadi nggak langsung bisa ngerasain suhu permukaan yang ada di belakangnya. That's okay. Jam 11.28 baterainya bersisa 98%. Wah, 1 jam lebih baru berkurang 2%. Lanjut ya, Honkai Star Rails. Guys, ini ya settingan untuk Honkai Star Rails di Honor X9C. Kita dapatnya high, guys. Campuran sih antara high sama medium ya. Oke lah, ini harusnya udah tinggi. Mau dinaikin lagi? Jadi highest gitu, very high. Oh nggak usah lah, high aja ya. High aja harusnya cukup ya. Let's get to the game. Oke, langsung bertarung ya. Lawan yang easy nih ya. Oke, Trotters gitulah pokoknya. Tapi gue pakai auto aja, guys. Nah, harusnya sih frame rate-nya lancar-lancar aja. Ini nggak ada kendala ya. Ya, segitu doang. Attack-nya. Kagak ada geli-gelinya, Bang. Nah, kenapa yang diincar yang tengah ya? Yang tengah kan enteng. Aduh. Nah, kan. Lancar ya. Lancar ya. Trotter is trying to escape. Trotternya dulu lah itu di kill. Gimana sih? Autonya. Nah. Kurang. Cuma segitu doang. Kasian banget lagi tuh. Trotternya nangis gitu kayak ketakutan. Lancar ya. Frame rate-nya bagus ya guys ya. Ya, kabur kan dia. Oke. Ada battle lagi guys. Masih lanjut. Wih, Victory Rush. Lanjut Ethereal Dream, gokil. Cutscene-nya frame rate-nya bagus kan? Ya, giliran dia gitu doang. Oke. Nah, battle ketiga langsung Stardust Ace. Cuu. Cakep ya. Pas cutscene juga bagus. Ya, elah dia cuma segitu doang nih. Oke. Baru Glacial Cascade. Jebret. Bom. Aduh, digampar pakai bat gitu aduh. Ya, menang. Lancar ya guys ya. Nggak ada kendala. Gue akan coba cari musuh lagi ya. Oke, kalau kalian ingat di gaming test yang sebelum-sebelumnya, gue ngelawan si ini nih. Ice Out of Space ini. Susah banget. Mudah-mudahan abis ini gue menang ya. So cool. Woi, ini udah gue level upin. Nggak pernah dimainin soalnya guys. Jadi ya begitulah ya. Seada-adanya aja. Belum ada yang pakai ulti nih. Baru nampol-nampol biasa aja nih. Cakep Ethereal Dream. Yuk guys, yuk Ethereal Dream yuk. Sih. 120 guys. Tambah lagi Victory Rush. Mantap, Power of Cuteness. Naikin defense. Oke. Ayo ultinya siapa lagi abis ini? Himeko lah harusnya. Ouch. Nah. Oke. Freezing point ya. Bisa sih ini menang sih harusnya ya. Bisa dong. Oke, karakter gue bentar lagi bisa pakai ulti. Himeko juga nih. Guys, keren Himeko Heavenly Flare. Gede sih ini damage-nya. Boom.
Tapi belum masih jauh, masih belum menang, masih belum menang. Ouch, kecil-kecil. Oke, lanjut. Glacial Cascade, bom kelinci. Asik ya. Stardust seret. Gaplok. 203. Mayan, dikit lagi guys. Ouch, Himeko-nya beku. Saudara-saudari. Ethereal Dream ntar lagi nih. Dan yuk. Bisa yuk sekalian yuk Ethereal Dream yuk. Nggak bisa lagi. Belum penuh. Belum penuh guys. Oke. Aduh, ini sakit juga nih Everwinter nih. Terus, abis ini Danheng harusnya dikasih defense nih sama March nih. Ah, Danheng mati lagi. Bisa menang nggak ya? Bisa lah, harusnya bisa menang lah ya. Aduh, Danheng tadi udah mau ulti tuh kan. Ah, sakit guys. Aduh, sebel gua. Giliran udah mau ulti, udah mau dibunuh aja sama dia. Nah, Himeko ulti lah, buruan lah Himeko lah. Victory Rush dulu. Ulti. Ulti, abis ini. Nah, mantap. Heavenly Fire. Cish. Cish. Buset. Wih, menang. Kita lihat nih. Kita lihat Precious Treasure. Oke, gitu ya guys ya. Kita cek dulu suhunya. Oke, di bagian depan 41, 42. Sekitar 42 derajat Celcius ya. Dan di bagian belakang 40-an derajat Celcius. Nggak sampai 41 ya, 40-an. Oke, jam 11.45 akhirnya baterainya di 95%. Gokil banget nih. Gila, keren banget baterainya. Lanjut ke game berikutnya, ini udah game ke-7 loh, Call of Duty. Oke, ini settingan dari Call of Duty Mobile. Kita dapatnya di grafiknya high. Frame rate-nya bisa sampai ke max. Wah, kalau low bisa naik lagi nggak ada. Nggak ada. Udah ini high max. Ini bagus sih. Bagus kok ini. Kita mainin seperti biasa ya. Kita nggak main Battle Royale ya. Multiplayer aja. Anti-aliasing-nya on. Ragdoll-nya on. Real-time shadow-nya on. Realistic scope-nya on. Udah ya. Kayak gini doang ya. So, tanpa banyak basa-basi lagi. Let's get to the game. Oke, seperti biasa frontline mapnya crash ya. Kita ada di sini gyroskopnya kayak di Call of Duty kayak di PUBG Mobile tadi sangat lancar pakai Jaya. Oke. Kita udah shutdown 1 enemy dan jadi 2 enemy dan jadi 3 enemy. Oh belum. Ah udah mati duluan. 2 enemy saja guys. Gyro-nya ngebantu banget ini. Ini gyro baru. Ya wajar sih ya, harga segini harusnya emang gyro-nya udah oke. Kalau gyro-nya masih jelek mah, nggak boleh dikasih harga segini ya. Nggak boleh. Ini bagus. Ini bagus guys gyro-nya. Kayak ada masalah. Astaga, ini kenapa ada yang maju-maju sampai mari ya? Weh, di belakang dong. The heck, man? Oke, get down, sniper, get down. Oke, mana nih snipernya? Ah, tap. Kena tembak punggung Anda. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Ih, maju-maju lu kesini ngapain lo? Ngapain? Nah, ini satu lagi guys. Jauh banget nggak kena guys. Bisa loh. Segitu jauh loh. Jago gue ya. Kena sih tadi cuma nggak mati tuh. Karena kejauhan kali ya. Karena kejauhan ya. Lanjut guys. Sniping lagi dari mari guys. Mantap. Mantap. Double kill. Long shot. Aku happy. Sangat happy. Pindah ke sini guys. Set, kita nyepam Sparrow guys.
Waktunya nyepam Sparrow, waktunya nyepam Sparrow, waktunya nyepam Sparrow. Gua nggak ngeliat sih, karena gua nggak bisa aiming kalau pakai Sparrow guys. Jadi asal taruh aja guys. Tat, mana lu? Wih, gitu caranya, gitu, gitu caranya. Nah, pasang sentry gun, balik lagi ke station. Ih, ih. Udah sentry gun situ udah aman sama sentry gun. Gua akan cek sebelah sini. Nah, tap kena. Oke. Mana lagi enemy? Enemy mana enemy? Oke. Asik ya? Bagus kok ini. Mantap, sentry gun gua keren. Gokil. Like a monster, baby. Gokil, baby. Mana kontak? Wow, yuhu, mantap, 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 mantap. Mana guys? Mana lagi guys? Mana lagi guys? Nggak kelihatan lagi. Aduh, gua lini belakangnya ya guys ya. Temen, sorry, men. Yoi, yoi, Vitol, Vitol guys. Wih, meninggoy kamu semua, meninggoy kamu semua, meninggoy, meninggoy Anda semua, meninggoy. Meningsoy kau semua, meningsoy. Vitol, Vitol kill tuh, sumpah dah. Puas hati ya kalau Vitol kill gini ya. Oke, lanjut guys. Sniping lagi guys. Back to sniping guys. Tunggu, tunggu, tunggu. Kita lihat sini, sebelah sini. Mana Anda? Anda semua? Tidak ada Anda. Oke, saatnya kita spam Sparrow. Spam Sparrow. Nggak ada juga guys. Udah menang. Alhamdulillah, luar biasa. Keren ya. MVP guys. Hehehe. Lanjut ya, kita cek suhu di bagian depan. Ada di angka 41 menuju 42 derajat Celcius, 42 sih ya. Dan di bagian belakang ada di angka 39 40-an derajat Celcius lah ini ya. Dan jam 11.54 baterainya bersisa 93%. Lanjut ke game yang berikutnya, game ke-8, Honor of Kings. Oke, ini settingan Honor of Kings. Kita dapatnya FPS-nya bisa sampai ke ultra dong. Iya dong, harus dong. Use more battery, nggak bakal ngaruh, baterainya badak. Ya, solusinya juga sampai ke ultra dong. Anti aliasnya kita enable. Kamera height-nya standar ya. UI animation-nya enable. Dan efek quality-nya, bisa sampai FPS plus, guys. Confirm, confirm. Oke, download dulu. Gitu ya, di-download dulu ya bentar ya. Tambahkan dikit water reflection-nya. Bisa di-enable, guys. Enemy minions will arrive in 5 seconds. Mantap sekali ya. Kita pakai Angela, guys. Angel banget ya, guys. There are no foolish dreams. Soalnya dulu, colek dikit. Oke, ayo guys, ayo guys, ayo. Semangat, semangat, semangat. Asik nih Angela tuh, entah kenapa ya.
playstyle-nya tuh menurut gue agak mirip sama si Nana ya. Jadinya gue kayak kayak udah familiar gitu loh. Kalau pakai Angela tuh. Pergi kau sana, jauh-jauh. Secara FPS harusnya ini lancar ya. Nggak ada kendala, nggak ada kendala, nggak ada kendala. Ayo guys, ayo, 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 ayo. Nah, aduh, 1 kill, 1 assist lumayan, bagus. Ngapain gua ambil tuh handphone ya? Handphone curang tuh. Jadi apapun yang lagi gua gaming test, munculnya gambarnya handphone itu kalau main hoki. Pinter banget emang marketingnya. Lu nyerang siapa? Minion. Nah, kena kan? Aduh, sepaneng gua. Ngapain pada ke tengah, weh? Lane masing-masing jagain, Cong. Buset. There are no foolish dreams, just foolish mind. Ya, kalau awal-awal gini mah, intinya masih lancar ya. Masuk ke menit berapa ini? 7 ya. Masih lancar jaya guys, nggak ada kendala sama sekali. Suhunya juga bagus, anget-anget biasa aja. Gue bisa bilang ini nggak ada masalah sih. Kacau nih. Siapa sih nama ininya? Hero lawan tuh yang bikin sepaneng terus. Mati kau, mati kau, mati kau. Wih, kena kan? You have slain an enemy. Aduh, mundur dulu dikit. Mundur siki, kita mundur siki. Aduh, salah. Aduh, mundur. Tolong. Aduh, sepaneng lagi kan. Siapa sih itu robot tuh? Nggak kena. Kalung, kabur lu. Bagus ya. Nggak berasa ada penurunan FPS ya. Keren sih. Rame, guys. Di depan, guys. Mulai mendekati base lawan, guys. Boom. Unstoppable, guys. Keren. FPS-nya nggak ada kendala, nggak turun sama sekali. Sejujurnya gue mengakui kalau gue agak meremehkan X9C ya. Ternyata bagus, guys. Wah. Selesai. Mantap banget. Kita lanjut cek suhunya aja di bagian depan. Ada di angka 41 menuju ke 42 derajat Celcius. Dan di bagian belakang, ada di angka 40 derajat Celcius. Oke, 40 menuju 41 derajat Celcius. Jam 12.11, maksud gue, bersisa 90% baterainya. Ini aman banget ya. Lanjut ke game yang 9, Asphalt 9. Asphalt Legends Unite sekarang, bukan Asphalt 9 ya. Ini grafik settingnya ya guys ya. Visual quality-nya gue pindahin ke high quality. Frame rate-nya 60. Belumnya bisa gue naikin. Sekarang settingannya enak banget ya di Asphalt Legends Unite ini. Base profile-nya high quality. Belumnya oke, ada di high. Depth of field-nya bisa gue naikin high. Volumetric lighting-nya bisa gue naikin high. Shadow resolution-nya bisa gue pasang ke ultra. Kita coba ya, lancar apa enggak ya. So, let's get to the game. Oke, tadi udah gue restart dan sekarang udah masuk ke gameplay-nya. Ini settingan paling tinggi yang bisa didapetin di Asphalt Legends Unite ya. Nggak ada starter guys. Gokil guys sih. Bagus lagi, tapi kita nggak dapat motion blur ya. Motion blur tadi nggak ada di settingan kan. Sayang banget ya. Padahal kalau ada di settingan kita bisa nyalain apa matiin gitu ya. Tapi mungkin motion blur lumayan demanding kali ya. Gue nggak ngerti juga sih apakah dia demanding apa enggak. Astagfirullah, kerennya. Bagus.
Cakep banget. Cakep banget lagi. Position 2. Position satunya di mana, Pak? Hah? Udah finish? Hah? Lagi ah? Oke, ini game kedua ya. Mantap. Ih, puas lo ngelihatnya ini. Bagus lagi. Pantulan cahayanya bagus lagi. Ya bagus, Pak. Sih bagus ini. Mau bilang apa, ini bagus banget. Terkesima gitu ya, Pak. Nggak ada starter sama sekali. Semuanya lancar. Mu. Oke. Oke, cahaya-cahaya pendarannya tuh bagus, asap-asap, debu-debu juga oke sih debu-debunya ini. Mending soy kan Anda. Jangan nabrak-nabrakan begitu lah, nggak boleh Pak Polisi, nggak boleh kayak begitu tuh. Uh, langsung kena. Oke, mantap, finish dengan sangat baik ya, nggak ada kendala sama sekali. Ini keren sih, serius. Kita cek dulu ya suhunya di bagian depan, kayak gimana? 41,3, 41, hampir 42 derajat Celcius, lumayan ya. Dan di bagian belakang, 39, 40 derajat Celcius lah. Jam 12.21 baterainya bersisa 88%. Sampai game ke-9, baterainya masih 88%. Lanjut ke game terakhir ya, Genshin Impact. Oke guys, settingan defaultnya kita dapatnya di low. Gue akan coba naikin ke medium ya. Medium dan frame rate-nya gue coba pindahin ke 60. Masih bisa nggak ya? Oke, harusnya mediumnya sih bisa ya. Cuma 60-nya ini yang gue nggak yakin sih. Kalau masih begini bisa, emang terasa tinggi, terasa 60 banget ya. Cuma ketika nanti sudah bertarung, pasti tidak akan sampai ke 60 Ferguson. Turun sih, dijamin ya. Dijamin turun, nggak mungkin sampai ke 60. Ini sih oke. Draw distance-nya ya lumayan lah ya. Pop up belakangan masih muncul. Wajar sih menurut gue ya. Oke guys, gue akhirnya nemu musuh yang enteng-enteng aja ya guys ya. Dan gue bisa bilang kalau ini pas gue coba nih sekarang nih, udah musuhnya gitu doang. Ini angetnya agak agak tinggi sih bagian belakang, kita coba cek ya. Ya kan? 43 menuju 44. Tinggi banget. Oke, nggak apa-apa lah. Karena ini tadi gue nyari musuhnya tuh agak lama guys. Gue tuh pindah-pindah peta gitu kayak udah dari tadi tapi nggak nemu-nemu musuh gitu loh. Cuma oke, ambil berry dulu lumayan. Ya gitu. Jadi sambil jalan, sambil nyari musuh lagi deh. Gitu doang tadi soalnya. Nah, nih ada lagi nih ya, ada blob es nih. Blob es. Oke, gue akan coba pakai angin aja deh. Dung 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 dung. Soalnya tadi kayak kan sama-sama es ya, jadi harusnya nggak oke gitu. Asumsi gue sih. Ya udah lagi gitu doang. Ya elah, mana lagi? Oke, here we go. Baru here we go. Musuhnya yang terbang-terbang tuh mana tadi? Ya, hilang. Eh, oh itu dia. Sini Anda. Nah, mamam kau. Nah, nggak kena lagi. Ayo pakai Mafuika lo, pakai Mafuika lo. Dihajar kau sama Mafuika lo. Ayo lo. Ayo lo, Mafuika pakai motor lo ntar lo. Mana udah? Mana di bawah? Mana sih? Udah lagi gitu doang. Lagi. Nah nih harusnya rame harusnya rame. Ayo. Ada yang pakai begituan lagi.
Wah, so cool. Ih, keren banget, coy. Keren banget Bang Vika, bro. Ah, Frostbite deh sini. Api dan es. Ayo sini maju kau. Mana tadi yang bawa-bawa itu, bawa-bawa tameng. Kemana dia, Cong? Lah, lah kemana? Oh, dia jatuh. Dia jatuh. Gak lucu banget lu. Lama-lama kita pindah arena. Eh, coba lah ini. Gimana? Lama-lama pindah arena, Cong. Ya, hilang. Ya gitu ya, intinya lancar dijajah ya, lancar jaya. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi sih. Ini bagus banget sih. Oke, kita langsung aja masuk ke kesimpulan. Belum. Oke, kita cek dulu suhunya di bagian depan. Naik sampai hampir 45 gini ya guys ya. Dan di bagian belakang, oke, 42. 43. Ngilu sih. Oke, jam 12.40 baterainya bersisa 83%. Kita langsung aja ke kesimpulannya. Yuk. Pada awalnya gue nggak nyangka ya kalau Honor X9C itu ternyata sekuat itu gitu loh. Semua game yang gue cobain di handphone ini tuh bisa berjalan dengan sangat bagus. Terutama kalau kita nginget harganya tuh 4,5 jutaan gitu. Rasa-rasanya tuh kayak gue main di sebuah handphone yang bukan kelas mid-range tapi mid-range premium gitu. Ya katakanlah Mobile Legends bisa jalan dengan sangat bagus, Honor of Kings bisa jalan dengan sangat bagus, PUBG Mobile bahkan bisa jalan dengan sangat bagus juga dengan gyroscope yang luar biasa bagus sekali gitu. Call of Duty Mobile pun sama kayak PUBG Mobile, jalannya bagus banget, gyroscope-nya juga sangat ngebantu gua untuk sniping, nggak ada komplain sama sekali. Honkai Star Rails bisa dijalanin dengan sangat bagus juga, nggak berasa ada stutter. Yang menarik adalah ZZZ, itu juga bisa dijalani dengan bagus banget meskipun ketika kita lagi jalan-jalan di Sixth Street ya itu berasa ya kalau gameplaynya frame rate-nya itu nggak sampai ke 60, mungkin ada di 30 sampai 40-an aja. Tapi ketika kita ribut melawan monster, masuk ke dalam dungeon-nya gitu, itu no complain, straight bagus. Bahkan Asphalt Legends Unite itu bisa dijalani dengan settingan yang mentok kanan, tapi motion blur-nya nggak ada. Tapi settingannya mentok kanan gitu. 60 FPS jalannya lancar banget, nggak ada kendala. Genshin Impact pun begitu, mirip case-nya kayak si ZZZ atau kayak si Honkai Star Rails, lancar, tapi bukan settingan yang paling tingginya juga. Tapi lancar bisa dimainin. Bahkan tadi gue bilang, handphone ini tuh rasanya kayak bukan handphone mid-range biasa, tapi rasanya kayak handphone yang mid-range premium. Jadi, kalau ditanya apakah recommended apa enggak untuk beli Honor X9C buat main game, gue bisa bilang iya, sangat recommended. Dan kalau kalian punya uangnya 4,5 jutaan, Honor X9C itu kayak no-brainer gitu. Kalian beli aja dan gue bisa bilang pengalaman bermain kalian akan sangat menyenangkan. So that's it. Buat kalian yang mau beli, linknya ada di deskripsi di bawah atau di keranjang yang ada di bawah gue ini. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa subscribe. Lupa mulu gue nyuruh subscribe.